Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wiliana Harahap dengan NIRM 0101122502 dari kelas STAN 4A. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang memilih dan menetapkan media penyuluhan di BPP Kecamatan Padang Bolak Juluk. Nah, setelah saya melakukan wawancara langsung dengan koordinator BPP Kecamatan Padang Bolak Juluk dengan Bapak Haji Julpan Nasution SP. Beliau sudah menjelaskan tentang apa-apa aja sih yang ada di Kecamatan Padang Bulak Julu. Nah, tentang penyuluhnya, petaninya, terus karakteristik petaninya gimana. Nah, eh, terus saya sudah menyimpulkan di eh, PowerPoint. Nah, tidak usah tunggu lama, mari kita lihat PowerPoint yang pertama, slide pertama. Nah, di sini saya sudah membuat PowerPoint tentang memilih dan menetapkan media penyuluhan yang ada di BPP Kecamatan Padang Bulak Julu. Di sini BPP Kecamatan Padang Bulak Julu, Balai Penyuluhan Pertanian Batugana terletak di Kecamatan Padang Bulak Julu, lebih tepatnya di Gariang, di Kabupaten Padang Lawas Utara. Nah, jumlah pegawai di Kecamatan Padang Bulak Julu adalah 11 orang dengan rincian 3 orang PNS, tenaga harian lepas pusat 4 orang, tenaga harian lepas pusat tenaga harian lepas provinsi 1 orang, staf 1 orang, penjaga kantor 1 orang, pendukung kecamatan 1 orang. Nah, selanjutnya ketersediaan jaringan di PPP Kecamatan Padang Bolak Julu ini sangat kurang dikarenakan apabila pemadaman listrik jaringan akan hilang dan terkadang jaringan hilang dengan waktu yang cukup lama. Walaupun tidak ada pemadaman, tiba-tiba kadang jaringan itu tiba-tiba hilang juga. Entah kenapa, mungkin karena masih di pelosok-pelosok atau perkampungan, jadinya jaringan itu kemungkinan susah ya. Nah, serta di PPP Kecamatan Padang Bulak Julu terdapat lahan demplok yang tersedia. Lanjut, slide kedua. Komoditi unggulan di Kecamatan Padang Bulak Julu. Nah, komoditi unggulannya cuma padi sawah. Karena kebanyakan di Kecamatan Padang Bulak Julu dengan 23 desa, petani-petani kebanyakan eh, menanam padi sawah. Dikarenakan mungkin karena masih tempatnya masih pegunungan juga, terus hutan-hutan, apabila menanam komoditi-komoditi lain seperti contohnya jagung, itu eh, kemu- eh, relatif sangat rentan dengan hama. Maksudnya itu hamanya itu biasanya kera. Nah, itu masih di hutan-hutan ya. Jadinya penanggulangannya cukup susah. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh petani mungkin cukup sedikit. Jadinya petani banyak menanam padi sawah. Nah, slide keempat, karakteristik petani. Di sini rentang usia petani, setelah saya menanyakan langsung kepada koordinatornya, rentang usia petani adalah 25 sampai 60 tahun. Apa di sini 25? Karena kebanyakan di desa-desa, eh, pemuda-pemuda itu setelah lulus SMA nikah muda. Jadinya tani setelah nikah muda orang itu ya bertani sampai ke 60 tahun. Sampai seterusnya. Biasanya yang sudah berumur-berumur pun itu masih bertani, melakukan penanaman padi sawah. Nah, pendidikan petani maksimal SMA. Nah, di Kecamatan Padang Bulak Julu, eh, memang ada yang lulusan SD, tapi kebanyakan mungkin lulusan SMA ya. Nah, jadi koordinatornya membuat yang setelah saya tanyakan, koordinatornya menyatakan maksimal lulusan SMA. Nah, petani Kecamatan Padang Bulak Julu kurang dalam kegiatan budidaya tanaman dikarenakan kurangnya pendidikan serta belum mengerti teknologi untuk mengakses teknologi digital. Nah, seperti yang saya katakan,
di beberapa desa yang berada di pelosok-pelosok atau di hutan masih pegunungan, sangat sulit mengakses internet. Terus seperti teknologi-teknologi masih minim terdapat di desa-desa di Kecamatan Padang Bola Ujulu. Nah, selanjutnya demplok yang tersedia di Kecamatan Padang Bola Ujulu. Di sini berpengairan irigasi. Sebagian besar petani sudah melakukan eh, berpengairan irigasi. Tapi di desa-desa lain masih menggunakan lahan tada hujan. Petani-petani masih menunggu di mana musim penghujan, baru orang itu menanam padi. Nah, selanjutnya menetapkan media penyuluhan. Di sini setelah saya melakukan wawancara dan melihat sekitaran sebagian desa yang ada di Kecamatan Berang Julu, berdasarkan karakteristik petani dan media yang tidak tersedia di BPP Kecamatan Padang Bulak Julu, dikarenakan tidak tersedia itu tidak disediakan oleh eh, pusat. Saya tidak tahu, kurang tahu kenapa tidak tersedia, tapi koordinatornya langsung mengatakan itu eh, di, tidak tersedia oleh pusat. Nah, setelah saya pertanyakan, menurut Bapak masih media semisal ada media yang tersedia, kita menggunakan media apa? Nah, katanya kita menggunakan media kalau semisal bisa kita menggunakan media brosur. Nah, menurut saya brosur ini menggunakan biaya yang cukup mahal. Nah, jadi setelah saya mempertimbangkan, media yang paling efektif digunakan untuk penyuluhan di daerah Kecamatan Padang Bulak Julu adalah media miniatur. Karena sebelum-sebelumnya, eh, karena tidak ada media, penyuluh menjumpai langsung para petani dengan menggunakan jadwal kunjungan. Nah, apalagi masih di desa-desa pelosok, menggunakan brosur atau leaflet, orang itu hanya sekedar membaca, tidak memahami apa yang isi dari brosur atau leaflet tersebut. Jadi apabila menggunakan miniatur, kita bisa menjelaskan langsung dan memberi contoh bagaimana sih eh, cara yang baik, terus langsung petani bisa mempraktekannya pada lahan petani. Nah, dengan karakteristik petani yang Kecamatan Padang Bulak Julu, yang lebih suka mempelajari secara langsung materi yang diajarkan dibandingkan menggunakan media penyuluhan dari media cetak, masih banyak petani yang hanya lulusan SD. Nah, seperti yang saya bilang, masih ada petani-petani yang lulusan SD. Walaupun dia lulusan SMA, hanya sekedar ya udah sekolah, namanya juga masih di pelosok-pelosok ya. Sekolah-sekolah SMA ya udah sekedarnya doang. Bola, pergi terus pulang, nggak tahu apa-apa. Nah, terus petani masih buta huruf yang sudah berumur 60-an, mungkin udah buta ya, buta huruf, atau memang ada yang lulusan SD. Nah, atau menggunakan media digital, di mana petani masih banyak yang tidak bisa mengaksesnya karena Kecamatan Padang Bulak Julu koneksi internetnya kurang. Seperti yang saya bilang, beberapa desa tidak jaringannya tidak stabil. Apalagi yang di desa saya, Desa Lantosan 2, Kecamatan Padang Bulak Julu, kadang apabila mati lampu, seperti yang saya bilang, kan hilang jaringan dan tiba-tiba jaringannya hilang, padahal nggak mati lampu dengan jangka waktu yang cukup lama. Nah, apalagi di desa-desa yang berada di pelosok-pelosok, apalagi menggunakan media digital, mereka masih kurang dalam memahaminya. Itu jaringannya juga susah. Nah, seperti itu. Makanya saya menggunakan media miniatur agar petani langsung melihat bagaimana dan bisa langsung mempraktekannya ke lahan mereka sendiri. Seperti itu. Nah, terakhir ini gambar kantor DPP Kecamatan Padang Bulak Julu.
Semisal teman-teman atau bapak atau ibu ingin berkunjung, nah ini kantor di BPP Kecamatan Padang Bulau Julu. Nah, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.